langsung menjelaskan bagian pendahuluan yang dimana ada latar belakang dan pentingnya sel junction. Nah, di sini ada latar belakang yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa sel itu adalah unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Itu unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, kalau kita ibaratkan tubuh manusia ini seperti sebuah bangunan, maka sel-selnya itu adalah batu bata penyusunnya. Tapi batu bata itu nggak akan kokoh kalau tidak dieratkan dengan semen, bukan? Nah, sel junction itu bisa kita anggap sebagai semen biologis yang menyatukan satu sel dengan sel lainnya agar bangunan tubuh kita tidak runtuh. Nah, dalam biologis, sel junction itu adalah struktur khusus yang memungkinkan sel berinteraksi dan berkomunikasi. Tanpa struktur ini, jaringan tidak akan terbentuk secara teratur. Selanjutnya, pentingnya sel junction. Sel junction itu merupakan struktur protein kompleks yang memiliki peran penting dalam menjaga kekompakan jaringan, membantu komunikasi antar sel, serta mengatur keluar masuknya zat antar sel. Tanpa si sel junction ini, sel-sel tubuh kita akan terpisah layaknya batu bata yang tidak disemen tadi, dan jaringan kita juga akan mudah rusak. Nah, slide berikutnya itu fungsi utama si sel junction ini, yaitu secara umum sel junction ini berfungsi untuk menjaga bentuk, kekuatan, dan kestabilan jaringan. Secara kalau struktur ini terganggu, jaringan itu bisa robek, bocor, atau tidak bisa berfungsi dengan baik, sama seperti bangunan yang retak karena semennya itu rapuh. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa itu sel junction? Terus yang kedua, apa saja jenis-jenis sel junction yang terdapat pada sel hewan? Terus yang terakhir adalah apa perbedaan peran tight junction, desmosome, dan gap junction pada jaringan epitel? Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Karena rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuannya pun ada 3 yang menjadi jawaban dari rumusan masalah tadi. Yaitu pertama, untuk mengetahui pengertian dari sel junction. Kedua, untuk mengetahui jenis-jenis sel junction yang terdapat pada sel hewan. Terus yang terakhir yaitu untuk mengetahui perbedaan peran tight junction, desmosome, dan gap junction pada jaringan epitel. Selanjutnya yaitu kita beralih ke pengertian sel junction. Secara sederhana, sel junction adalah sambungan khusus yang menghubungkan satu sel dengan sel yang lain atau dengan matriks di luar sel. Struktur ini tersusun atas protein dan berfungsi sebagai lem biologis atau kancing kecil yang menjaga agar sel-sel tetap menempel. Pada jaringan epitel, sel junction ini sangat penting karena menjaga lapisan permukaan tubuh tetap utuh dan kuat. Selain itu, ia juga membantu sel-sel berkomunikasi agar dapat bekerja secara terkoordinasi. Adapun fungsi utama sel junction itu dibagi ke dalam 3 kelompok besar berdasarkan fungsinya. Yaitu pertama, ada occluding junction, yang dimana itu termasuk adalah tight junction, yaitu berfungsi menutup celah antar sel agar zat tidak bocor. Ibaratnya seperti lakban atau segel yang menutup rapat wadah air. Selanjutnya ada anchoring junctions, yang di sini ada adherens dan desmosomes, yaitu berfungsi menahan dan mengikat sel agar jaringan menjadi kuat. Ibaratnya itu seperti baut dan paku pada sebuah bangunan. Dan yang terakhir itu ada communication junction, itu atau istilahnya itu gap junction, yaitu berfungsi sebagai saluran komunikasi antar sel seperti kabel data yang menghubungkan komputer satu dengan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis
sel junction yang terdapat pada sel hewan. Tuh, ada 3, yaitu ada tight junction, yang dimana tight junction atau cellular occludence ini adalah sambungan yang sangat rapat antar dua sel epitel. Fungsinya untuk mencegah air dan zat terlarut bocor melalui celah antar sel. Protein utamanya yaitu adalah claudin dan occludin. Nah, kita bisa mengibaratkannya seperti lakban yang menutupi tepi wadah air agar cairan di dalam itu tidak merembes keluar. Contohnya itu kita bisa temukan pada epitel usus yang mencegah isi usus bocor ke jaringan tubuh. Selanjutnya itu ada anchoring junction, yang di sini itu terdiri dari 2 jenis utama, yaitu ada adherent junction dan desmosomes. Yang dimana adherent junction ini menghubungkan filamen aktin antar sel agar jaringan tetap lentur dan stabil. Bisa kita bayangkan seperti tali pengikat yang fleksibel antar dinding bangunan. Nah, sedangkan desmosomes ini berfungsi sebagai pengikat kuat yang menahan tekanan besar. Diibaratkan seperti paku atau sekrup yang menyatukan papan agar tidak mudah lepas. Desmosomes ini banyak terdapat di kulit dan otot jantung ya, bagian tubuh yang sering mengalami tekanan atau tekanan tinggi. Yaitu gap junction, itu berfungsi sebagai saluran komunikasi langsung antar sel. Dia terdiri dari protein connexin yang membentuk kanal kecil bernama connexon. Saluran ini memungkinkan ion dan molekul kecil berpindah langsung dari satu sel ke sel lainnya. Jika tadi tight junction itu seperti lem dan desmosomes seperti paku, maka gap junction ini bisa kita anggap seperti kabel listrik atau kabel data yang menghubungkan sel agar tetap bisa saling bertukar kabar atau bertukar sinyal. Contohnya di jantung, gap junction itu membuat semua sel berkontraksi bersamaan sehingga detak jantung kita itu tetap teratur. Selanjutnya yaitu perbedaan peran di jaringan epitel, yaitu perbedaan antara tight junction, desmosomes dan gap junction, yaitu di mana tight junction ini berfungsi sebagai segel kedap air yang menutup celah antar sel agar tidak bocor. Nah, desmosomes bertindak seperti paku pengikat yang memberi kekuatan mekanik agar sel tidak mudah terpisah. Sedangkan gap junction berfungsi sebagai kabel komunikasi yang menyalurkan sinyal dan koordinasi antar sel. Dengan kerjasama ketiganya, jaringan epitel menjadi kuat, rapat, dan mampu melakukan fungsinya secara terkoordinasi. Jadi dari semua penjelasan yang sudah